Bayangkan sebuah alam semesta yang sangat luas, bukan alam semesta bintang dan planet, melainkan alam semesta aktivitas manusia. Inilah yang disebut sebagai jagat ekonomi. Di dalam jagat ini, kapitalisme menjadi kekuatan utama. Kapitalisme membentuk cara kita hidup, mengarahkan cara kita bekerja, dan menentukan apa yang kita hasilkan. Pada dasarnya, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang sederhana. Dalam sistem ini, masyarakat umum bukan hanya negara dapat memiliki barang. Mereka dapat memiliki alat, pabrik, bahkan ide. Semua itu digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Dorongan inilah yang menggerakkan banyak aspek dalam kehidupan ekonomi. Coba bayangkan, ada masyarakat yang mengatur dirinya berdasarkan tradisi, atau berdasarkan perintah dari pusat. Kapitalisme berbeda. Kapitalisme tumbuh karena adanya kebebasan. Kebebasan memiliki sesuatu, kebebasan memilih, dan kebebasan membangun usaha. Sistem ini tidak selalu ada sejak awal. Kapitalisme lahir dari proses sejarah yang panjang, berkembang selama ratusan tahun. Seperti bintang yang terbentuk perlahan, lalu bersinar terang dan memberi pengaruh besar. Kapitalisme menggantikan sistem-sistem lama, menawarkan peluang baru, namun juga menghadirkan tantangan baru. Pasar menjadi pusat dari dinamika ekonomi ini. Apa itu pasar? Pasar adalah tempat, baik nyata maupun virtual, di mana transaksi terjadi. Di pasar, pembeli dan penjual bertemu untuk saling menukar barang dan jasa. Harga terbentuk dari interaksi ini. Seperti gravitasi, harga mengarahkan sumber daya, menunjukkan apa yang langka dan apa yang melimpah. Aliran dan interaksi yang terus-menerus inilah yang menjadi kunci utama. Jagat ekonomi ini seperti bandara antariksa yang sangat sibuk, dipenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, selalu aktif dan selalu berubah. Break time point 5. Kapitalisme adalah sistem yang dinamis, selalu bergerak, berubah, dan beradaptasi. Ide-ide baru terus bermunculan, sementara industri lama perlahan memudar. Seperti galaksi yang terus berkembang, bintang-bintang baru lahir, sementara yang lama meredup. Kedinamisan ini menjadi kekuatan sekaligus sumber tantangan. Ia mendorong inovasi dan kemajuan, namun juga menimbulkan ketidakpastian. Memahami sifat kapitalisme yang selalu berubah sangat penting, agar kita dapat menemukan arah di jagat ekonomi ini. Kita semua adalah bagian dari kisah besar yang terus berlangsung ini. Dulu banget, keadaan ekonomi itu beda. Bayangin dunia yang diterangi bintang-bintang redup di kejauhan. Itulah feodalisme. Masyarakatnya kayak piramida yang kaku. Kebanyakan orang itu petani, atau hamba sahaya. Mereka kerja di tanah. Tanahnya punya bangsawan, punya tuan tanah. Kekayaan datang dari pertanian. Kekuasaan datang dari kepemilikan tanah. Perubahan lambat banget. Susah buat naik kelas sosial. Kalau kamu lahir jadi petani, kemungkinan besar matinya juga sebagai petani. Jalan hidupmu udah ditentukan dari lahir. Ini kehidupan yang stabil, tapi terbatas buat banyak orang. Terus, ada secercah cahaya baru muncul. Benih-benih kapitalisme mulai tumbuh. Ini zamannya kapitalisme dagang. Para penjelajah berlayar di lautan luas. Mereka cari jalur dagang baru, sumber daya baru. Kota-kota kecil dan besar berkembang. Pedagang dan pengrajin jadi makin penting. Mereka dagang barang sampai jauh. Uang jadi makin penting dalam kehidupan. Ini proses kebangkitan yang pelan. Pergeseran dari ekonomi berbasis tanah, menuju ekonomi perdagangan. Sistem feodal yang lama mulai merasakan tarikan gravitasi dari kekuatan ekonomi baru. Revolusi industri itu kayak ledakan dahsyatnya kapitalisme. Itu terjadi di abad ke-11 dan ke-19. Penemuan-penemuan baru mengubah cara produksi. Mesin uap menderu, pabrik-pabrik berdiri, bayangannya panjang. Orang-orang pindah dari desa ke kota. Mereka cari kerja di industri-industri baru ini. Produksi massal jadi mungkin. Barang yang dulu langka jadi lebih gampang ditemui. Masyarakat sendiri berubah bentuk. Kelas-kelas baru muncul, para pemilik pabrik dan kelas pekerja kota, kaum proletar. Ini masa-masa penuh gejolak besar dan penciptaan besar. Dari kancah pergolakan ini, kapitalisme klasik terbentuk. Pemikir kayak Adam Smith menjelaskan cara kerjanya. Sistem ini memantapkan ciri-ciri utamanya. Kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, mengejar keuntungan, pasar yang kompetitif, skala usaha jadi besar banget, kekayaan besar tercipta. Tapi penderitaan besar juga dialami. Zaman ini meletakkan dasar bagi sistem kapitalis rumit yang kita lihat sekarang. Ini periode penuh energi murni. Bintang ekonomi baru, bersinar terang, mulai mendominasi langit. Pengaruhnya akan terus meluas ke seluruh dunia.
Salah satu hukum dasar di jagat raya kapitalis adalah hak milik pribadi. Artinya, orang per orang dan perusahaan bisa punya aset. Aset ini bukan cuma barang pribadi lo, termasuk tanah, bangunan, mesin, dan ide. Inilah yang disebut alat-alat produksi. Barang-barang yang kita pakai untuk bikin barang lain. Bayangin kamu punya pesawat antariksa sendiri. Kamu yang tentukan mau kemana, kamu yang tentukan misi apa yang dijalankan. Hak untuk punya dan mengendalikan sumber daya produktif ini adalah tiang utamanya. Ini kasih insentif. Ini memungkinkan tindakan mandiri di bidang ekonomi. Dari hak milik pribadi, muncullah motif keuntungan. Inilah mesin yang menggerakkan banyak kegiatan di kapitalisme. Perusahaan berusaha dapat pemasukan lebih besar dari biayanya. Kelebihan inilah yang disebut untung. Ini imbalan karena berani ambil risiko. Ini insentif untuk berinovasi. Anggap aja kayak mencari planet baru yang kaya energi. Dorongan buat dapat untung ini mendorong efisiensi. Mendorong perusahaan bikin apa yang orang mau. Tanpa motif ini kedinamisan kapitalisme bakal jauh berkurang. Ini kekuatan besar yang menyalurkan cerdikan manusia ke arah yang produktif. Pasar bebas adalah arena tempat kekuatan-kekuatan ini beraksi. Di pasar bebas, harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Pembeli dan penjual berinteraksi dengan sedikit campur tangan pemerintah. Bayangin pasar kosmik. Banyak banget pedagang tukar-menukar barang yang tak terhitung jumlahnya. Persaingan itu ciri utama di sini. Perusahaan bersaing dapetin pelanggan. Mereka bersaing dengan nawarin produk lebih bagus, atau harga lebih murah, atau layanan yang lebih baik. Persaingan ini idealnya menguntungkan konsumen. Ini menumbuhkan inovasi dan mendorong perbaikan. Ini perjuangan terus-menerus, balapan untuk jadi yang terbaik. Lingkungan yang kompetitif ini mendorong penumpukan modal. Modal itu bukan cuma uang. Modal itu kekayaan yang bisa dipakai untuk menciptakan kekayaan lagi. Mesin, teknologi, infrastruktur. Perusahaan menginvestasikan lagi keuntungannya. Mereka memperluas usahanya. Mereka mengembangkan produk baru. Penumpukan modal ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Bikin kue ekonominya jadi lebih besar. Selain itu, kapitalisme sering menjanjikan mobilitas sosial. Gagasan bahwa orang bisa memperbaiki keadaan ekonominya. Lewat kerja keras, bakat, atau inovasi, mereka bisa pindah antar lapisan ekonomi yang berbeda. Kayak pindah dari satu sistem planet ke sistem planet lain yang lebih makmur. Salah satu gagasan paling terkenal dalam kapitalisme datang dari Adam Smith. Dia bicara soal tangan tak terlihat. Bayangin banyak banget orang, masing-masing ngejar tujuan ekonominya sendiri. Beli, jual, investasi, kerja. Smith bilang, di pasar bebas, tindakan-tindakan perorangan ini, tanpa sengaja, malah menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengarahkan sumber daya ke tempat yang paling butuh. Kayak mekanika langit, di mana gaya tarik gravitasi benda-benda langit menciptakan tata surya yang teratur. Gagasan keren ini nunjukin kalau keharmonisan bisa muncul dari kepentingan pribadi. Konsep penting lainnya adalah gimana kita nentuin nilai. Teori-teori awal, kayak teori nilai kerja, bilang kalau nilai suatu barang datang dari kerja yang dipakai buat bikin barang itu. Makin banyak kerja, makin berharga. Tapi, ekonomi modern seringnya menekankan nilai subjektif. Nilai barang atau jasa tergantung seberapa besar kegunaan atau kepuasan yang diberikannya ke seseorang. Dan juga kelangkaannya. Anggap aja kayak energi yang dikeluarkan bintang. Ada bintang yang memang lebih terang, tapi bintang redup yang dekat mungkin lebih berharga buat kita daripada bintang raksasa yang jauhnya bertahun-tahun cahaya. Interaksi penawaran dan permintaan itu dasar banget. Penawaran itu jumlah barang atau jasa yang tersedia. Permintaan itu seberapa banyak orang menginginkannya. Dua kekuatan ini terus berinteraksi. Mereka yang nentuin harga di pasar. Kalau permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga biasanya naik. Kayak unsur langka di jagat raya yang jadi buruan banyak orang. Kalau penawaran tinggi dan permintaan rendah, harga turun. Pasar mencari harga keseimbangan, titik di mana penawaran sama dengan permintaan. Inilah aksi penyeimbangan, tarian kosmik yang membagi-bagi sumber daya. Lalu ada gagasan kuat tentang penghancuran kreatif, dicetuskan oleh ekonom Joseph Schumpeter. Kapitalisme bukan sistem yang tenang. Kapitalisme itu dinamis, sering bergejolak. Inovasi itu kuncinya. Teknologi baru, produk baru, model bisnis baru muncul. Inovasi-inovasi ini bisa mengganggu industri yang ada, bisa bikin cara-cara lama jadi usang. Bayangin supernova.
Bintang yang mau mati meledak, menyebarkan unsur-unsur ke angkasa. Unsur-unsur ini lalu membentuk bintang dan planet baru. Proses industri lama menurun dan industri baru naik, inilah yang disebut penghancuran kreatif. Memang menyakitkan buat sebagian orang, tapi ini mendorong kemajuan ekonomi jangka panjang. Coba kita lihat Amerika Serikat, galaksi ekonomi yang luas. Amerika sering dianggap sebagai negara kapitalis sejati. Kewirausahaan sangat dihargai, dan inovasi jadi mesin yang kuat. Pasar dalam negerinya yang besar, jadi lahan subur buat bisnis berkembang. Modal Ventura menyuntik dana buat ide-ide baru, dari raksasa teknologi Silicon Valley, sampai perusahaan pertanian besar. Model Amerika menekankan usaha bebas dan persaingan. Model ini menghasilkan kekayaan besar dan kemajuan teknologi, tapi juga bergelut dengan masalah kayak kesenjangan pendapatan dan peran pemerintah dalam mengatur ekonomi yang luas ini. Kita pindah ke Inggris Raya, galaksi yang lebih tua dan berpengaruh. Akar kapitalismenya dalam banget. Inggris adalah tempat lahirnya revolusi industri, dan London tetap jadi pusat keuangan global. Kisah ekonominya adalah kisah evolusi, dari kerajaan kolonial yang dominan, jadi ekonomi modern berbasis jasa. Kapitalisme Inggris mencampurkan prinsip pasar bebas dengan negara kesejahteraan yang cukup besar. Inggris telah melewati pergeseran kekuatan global dan terus menyesuaikan struktur ekonominya. Sejarahnya kasih kita pandangan jangka panjang tentang perubahan kapitalisme. Ini bukti kemampuan sistem ini untuk berubah selama berabad-abad. Sekarang, kita amati Jerman, galaksi spiral yang terstruktur rapi. Jerman menjalankan ekonomi pasar sosial. Model ini menggabungkan kerangka kapitalis dengan perlindungan sosial yang kuat. Model ini menekankan kerjasama antara pengusaha dan pekerja. Jerman terkenal dengan sektor manufakturnya yang kuat, teknik berkualitas tinggi dan kehebatan ekspor jadi ciri khasnya. Bayangin industri mobilnya atau mesin-mesin khususnya. Pendekatan ini berusaha menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial. Ini kasih warna kapitalisme yang beda, di mana kesejahteraan masyarakat secara jelas masuk dalam rancangan ekonominya. Terakhir, ayo kita jelajahi galaksi-galaksi dinamis di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Keduanya mengalami keajaiban ekonomi pasca perang yang luar biasa. Mereka berubah dari kehancuran jadi raksasa teknologi. Model Jepang melibatkan kerjasama erat antara pemerintah dan industri. Keiretsu, atau grup bisnis, punya peran penting. Korea Selatan menyaksikan kebangkitan chaebol, konglomerat besar yang dikendalikan keluarga. Kedua negara fokus pada pertumbuhan berorientasi ekspor dan investasi besar-besaran di pendidikan dan teknologi. Perjalanan mereka nunjukin gimana konteks budaya dan strategi negara yang beda bisa membentuk jalur kapitalis yang unik dan sukses. Sekarang kita masuk ke fenomena kosmik baru nebula digital. Di sini, kapitalisme berubah dengan kecepatan yang luar biasa. Data udah jadi bentuk modal utama. Data itu minyak baru, emas baru. Setiap klik, setiap pencarian, setiap interaksi online menghasilkan data. Perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data ini. Mereka pakai data ini untuk ngerti perilaku konsumen, untuk bikin produk dan layanan jadi lebih personal, dan untuk menargetkan iklan dengan sangat akurat. Informasi ini sangat berharga. Ini bahan mentah yang menggerakkan mesin kapitalis versi baru ini. Sumber daya besar tak terlihat yang membentuk kehidupan digital kita. Di dalam nebula ini, ekonomi platform telah muncul. Bayangin raksasa kayak Amazon, Google, Facebook, atau Uber. Perusahaan-perusahaan ini nggak cuma jual produk, mereka bikin pasar digital. Mereka menghubungkan pengguna, produsen, dan pengiklan. Kekuatan mereka datang dari efek jaringan. Makin banyak pengguna suatu platform, makin berharga platform itu buat semua orang. Ini bisa bikin yang menang, ambil semua. Bersamaan dengan ini, ekonomi gig juga naik daun. Pekerjaan jadi lebih fleksibel, berbasis proyek. Orang-orang bekerja sebagai kontraktor independen. Ini nawarin kebebasan, tapi juga bisa berarti keamanan kerja lebih rendah dan tunjangan lebih sedikit. Bentuk-bentuk baru organisasi ekonomi mulai terbentuk. Dunia digital juga menyaksikan munculnya monopoli digital. Beberapa raksasa teknologi jadi sangat dominan di bidangnya masing-masing. Kontrol mereka atas data dan platform kasih mereka kekuatan pasar yang besar banget.
Ini menimbulkan kekhawatiran soal persaingan dan inovasi yang bisa terhambat. Apakah mereka ini kayak lubang hitam supermasif, yang daya tariknya terlalu kuat buat yang lain bisa lolos? Regulator dan masyarakat berjuang menghadapi pemusatan kekuatan baru ini. Gimana kita mastiin keadilan dan keterbukaan di jagat raya digital ini? Pertanyaannya seluas jaringan itu sendiri. Konsumsi sendiri sedang berubah. Pengalaman pribadi disesuaikan dengan jejak digital kita. Algoritma menyarankan apa yang sebaiknya kita beli, tonton, atau baca. Ini bisa jadi praktis, dan bisa ngenalin kita ke hal-hal baru. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan soal privasi dan potensi eksploitasi digital. Apakah perilaku kita dimanipulasi secara halus? Apakah pekerja di rantai pasok digital diperlakukan dengan adil? Era baru kapitalisme ini membawa konektivitas dan inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi juga menghadirkan tantangan etika baru. Kita adalah penjelajah di nebula digital ini, memetakan keajaiban dan bahayanya. Kapitalisme, kayak bintang yang kuat, memancarkan energi yang luar biasa besar. Tidak bisa dipungkiri, kapitalisme telah mendorong penciptaan kekayaan yang luar biasa. Selama berabad-abad, kapitalisme mendorong inovasi dan mengangkat miliaran orang dari kemiskinan. Standar hidup meningkat drastis bagi banyak orang di seluruh dunia. Kita punya akses ke barang, jasa, dan teknologi yang gak kebayang sama generasi sebelumnya, dari obat penyelamat jiwa, sampai komunikasi global instan. Inilah nebula kemakmuran yang terang, manfaat nyata yang bikin kapitalisme jadi kekuatan dominan di dunia modern. Kemampuan sistem ini untuk menghasilkan kemajuan materi itu nggak bisa disangkal. Tapi, mesin kosmik ini juga menciptakan gejolak. Kesenjangan adalah tantangan yang terus ada. Kekayaan dan pendapatan bisa jadi sangat terpusat, dan jurang antara si kaya dan si miskin bisa makin lebar. Ini bisa menimbulkan ketegangan sosial. Dampak lingkungan jadi perhatian serius lainnya. Pengejaran pertumbuhan tanpa henti bisa membebani sumber daya planet. Polusi, perubahan iklim, dan menipisnya sumber daya adalah efek samping yang nyata. Ketidakstabilan ekonomi, siklus naik turunnya ekonomi, bisa menyebabkan kesulitan yang meluas. Inilah medan asteroid, radiasi kosmik, yang harus dihadapi masyarakat. Tantangan yang butuh perhatian dan kecerdikan kita. Kapitalisme telah sangat mengubah masyarakat manusia. Kapitalisme mendorong urbanisasi besar-besaran. Orang-orang pindah dari desa ke kota, mencari peluang ekonomi. Ini mengubah struktur keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Budaya konsumtif telah muncul. Identitas kita bisa jadi terkait dengan apa yang kita beli dan miliki. Laju kehidupan jadi lebih cepat, dan sifat pekerjaan telah berubah berkali-kali. Ini adalah riak-riak sosial yang dalam, perubahan cara kita hidup, berinteraksi, dan melihat tempat kita di dunia. Kapitalisme bukan cuma sistem ekonomi, ini adalah kekuatan sosial yang besar. Intinya, kapitalisme sering menghadirkan ketegangan, tarik-menarik gravitasi antara kebebasan individu dan kesejahteraan bersama. Kebebasan untuk mengejar kepentingan sendiri, untuk berinovasi dan mengumpulkan kekayaan. Ini adalah pendorong yang kuat. Tapi, masyarakat juga punya kebutuhan bersama. Kebutuhan akan barang publik, jaring pengaman sosial, dan perlindungan lingkungan. Menyeimbangkan berbagai kekuatan ini adalah tantangan yang terus berlangsung. Seberapa banyak negara harus campur tangan? Seberapa besar tanggung jawab ada pada individu dan perusahaan? Menemukan keseimbangan ini adalah pencarian terus-menerus di jagat raya kapitalis. Salah satu ciri kapitalisme yang paling luar biasa adalah kemampuannya beradaptasi. Kayak spesies yang berevolusi untuk bertahan hidup di lingkungan baru, kapitalisme telah berubah besar selama berabad-abad. Dari kapitalisme dagang awal ke kapitalisme industri, dari negara kesejahteraan yang diatur ke globalisasi neoliberal, dan sekarang masuk ke era digital. Kapitalisme telah menghadapi krisis, menyerap kritik, dan memperbaiki dirinya sendiri berkali-kali. Kemampuan untuk berevolusi ini menunjukkan perjalanannya masih jauh dari selesai. Ini adalah jagat raya yang terus berkembang, terus-menerus menghadapi fenomena baru, dan menyesuaikan bentuknya. Saat ini, perdebatan sengit membentuk arahnya. Kita dengar diskusi tentang kapitalisme pemangku kepentingan versus kapitalisme pemegang saham. Haruskah perusahaan hanya mentingin untung buat pemegang saham, atau haruskah mereka mempertimbangkan kepentingan semua pihak? Karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan.
Konsep kapitalisme berkelanjutan makin populer. Gimana kita bisa ciptain sistem ekonomi yang makmur sekaligus ramah lingkungan untuk jangka panjang? Kita lagi cari orbit yang lebih stabil, cara manfaatin kedinamisan kapitalisme, sambil ngurangin risikonya. Inilah batas pemikiran saat ini. Teknologi pasti akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan kapitalisme. Kecerdasan buatan, bioteknologi, energi terbarukan, ini bukan cuma industri baru. Ini adalah kekuatan yang berpotensi mengubah segalanya. Mereka bisa mengubah definisi kerja, produksi, dan bahkan kehidupan manusia itu sendiri. Gimana kapitalisme akan mengintegrasikan alat-alat baru yang kuat ini? Apakah ini akan membawa kemakmuran dan keadilan yang lebih besar, atau malah memperburuk tantangan yang sudah ada? Inilah dimensi-dimensi baru, wilayah tak terpetakan, yang ada di depan kita. Kemungkinannya seluas imajinasi kita. Pada akhirnya, kapitalisme adalah ciptaan manusia. Ini adalah eksperimen yang terus berjalan tentang bagaimana kita mengatur kehidupan ekonomi kita. Ini bukan hukum alam yang tetap dan nggak bisa diubah. Ini adalah seperangkat aturan dan institusi yang kita rancang, dan bisa kita rancang ulang. Pencarian untuk membangun sistem ekonomi yang adil, makmur, dan berkelanjutan terus berlanjut. Ini butuh rasa ingin tahu kita, pemikiran kritis kita, dan kearifan kita bersama. Perjalanan kita melintasi jagat raya ekonomi adalah perjalanan penemuan, upaya terus-menerus untuk memahami dan membentuk kekuatan yang menentukan dunia kita. Masa depan modal tidak ditentukan sebelumnya, kitalah yang menentukannya.